hari ini kita mau kunjungan industri. Ini kita sudah ada di Cocoalen Bali ya guys, yaitu industri tempat pembuatan coklat mungkin ya mas. Ini kita sampai di Cocoalen. Ini hari kedua ya, vlog kita di hari kedua. Hari ketiga sih sebenarnya, karena hari pertama perjalanan. Jadi ya oke, gak usah lama-lama, kita lanjut ke sana ya. Oke, kita sudah mulai kunjungan industri. Oke, kameranya kita pindah ke depan habis ini. Check it out. Pagi. Semangat dong teman-teman. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Terima kasih banyak Kakak ucapkan selamat datang di Ada Edukasi Cocoalen Bali. Jadi teman-teman, hari ini kita akan ada sharing session terkait dengan tumbuh kembang pohon kakao hingga ke proses pengolahan dari biji kakao hingga siap menjadi coklat dengan cara yang organik. Nah teman-teman, untuk materi pada hari ini akan kita bagi menjadi 2 sesi teman-teman ya. Sesi pertama kita akan membahas tentang tumbuh kembang pohon kakao di Ada Edukasi ini. Lalu sesi kedua kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan proses pengolahan dari biji kakao hingga menjadi coklat dengan menggunakan teknik mesin yang akan kita bahas di area venue di sebelah teman-teman ya. Nah baik teman-teman, sebelum kita mulai seri session pada hari ini, perkenalkan di sini kakak dengan kakak Ani yang akan menyampaikan materi terkait dengan tumbuh kembang pohon kakao di area edukasi ini teman-teman ya. Nah baik teman-teman, sebelum kita mulai seri session pada hari ini, di sini kakak juga ada Yaliennya berbentuk empal dengan tekstur kulit yang halus. Nah untuk yang forastero ini biasanya ditanam di daerah tropis seperti Indonesia. Lalu yang kedua juga ada namanya Criollo. Untuk jenis yang Criollo itu ciri-cirinya buah kakaonya berbentuk panjang dengan tekstur kulit yang lebih kasar. Nah untuk yang Criollo ini biasanya ditanam di daerah yang lebih kering seperti mungkin Brasil atau Afrika. Jadi untuk Criollo ini jarang ada di Indonesia karena kurang cocok dengan iklim di Indonesia. Oh guys, cara memecah buah coklat guys. Kita lihat ya guys. Lihat. Kira-kira deh mas, cobain. Gimana rasanya? Manis. Terima kasih banyak Ali ya. Silakan mau dibagi-bagi. Proses pembuatan coklat apa ya? Nih guys, proses pembuatan coklat yang meleleh ini. Oke guys, kita lanjut lagi guys. Itu coklat itu di kulkas. Oke, kita lanjut nanti guys. Guys, proses yang pembuatan pertama itu coklat. adalah proses mesin roasting namanya. Mungkin dari teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak roasting ini adalah proses apa? Ada yang tahu? Mungkin anak-anak kuliner, proses roasting ini proses apa? Panggang juga. Panggang kurang tepat. Sangrai. Betul sekali. Jadi proses roasting ini adalah proses sangrai atau guys. digoreng tanpa menggunakan minyak. Biji kakaonya akan kita sangrai selama 45 menit di suhu 110 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk menurunkan kadar air dari biji kakao dari yang semula kakao itu punya kadar air kurang lebih 7% alami, nanti akan kita turunkan sampai di angka 3% kurang lebih. Jadi itu tujuan untuk proses roastingnya sendiri. Nah setelah kita mendapatkan biji kakao yang sudah disangrai, next selanjutnya baru akan ada proses winnowing. Jadi kalau proses winnowing ini tujuannya adalah untuk pengupasan kulit ari dari biji kakao. Jadi biji kakao yang masih fresh itu masih punya kulit arinya sendiri, perlu kita kupas terlebih dahulu kulitnya. Nah karena kulit ari tersebut sangat menempel sekali dengan biji kakao, sehingga saat pengupasan kulit
kulit ari, biji kakaonya akan langsung terpecah menjadi pecahan kecil-kecil. Nah, pecahan kecil-kecil dari kakao roasted beans atau biji kakao yang sudah disangrai itu kita sebut sebagai kakao nibs namanya. Jadi untuk kakao nibs ini teman-teman sudah bisa langsung dikonsumsi, akan tetapi rasanya tentunya masih pahit. Namun kalau kakao nibs ini karena masih natural, ini sangat bagus sekali untuk kesehatan. Untuk kesehatan jantung sangat bagus, untuk memperkuat daya ingat kita juga. Dan yang paling utama mungkin teman-teman juga udah tahu ya, kalau coklat itu bisa bikin mood kita lebih bagus lagi. Itu dikarenakan coklat sendiri atau kakao sendiri punya satu zat yang kita sebut sebagai zat endorfin, yang dimana zat endorfin ini bisa membantu membawa dopamin lebih banyak ke tubuh kita, sehingga bisa membuat mood kita lebih bagus atau untuk meredakan stres di pikiran kita. Jadi kakao ini yang masih murni sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita teman-teman ya. Nah kalau itu seperti ini kakao nibsnya. Nah next selanjutnya ini biji kakaonya akan kita giling, tidak perlu tambahkan air ataupun minyak lagi, dan kita akan langsung dapat pasta kakao atau kayak slide coklat ya. Mungkin tadi teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa sih saat penggilingan biji kakao kita tidak mendapatkan bubuk kakao, tapi malah dapat pasta kakao? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Betul sekali Bu, karena biji kakao masih punya kandungan minyak. Maka dari itu kita akan langsung mendapatkan pasta kakao seperti ini. Nah next selanjutnya baru nanti pasta kakaonya kita pindahkan ke mesin pressing, yang mana tujuannya adalah untuk pemisahan minyak atau butter dari kakaonya. Nah kurang lebih nanti minyaknya seperti ini. Nah minyaknya ini bisa kita gunakan untuk memasak, bisa untuk kecantikan, misalnya untuk lip balm, body lotion ataupun scrub, itu juga bisa. Lalu yang utama, minyak atau butter dari kakao ini kita gunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan coklat putih atau white coklat. Jadi mungkin buat teman-teman yang senang coklat putih, itu dasarnya dari butter atau minyak kakao yang dicampur dengan susu dan juga gula. Jadi mungkin kurang bagus untuk kesehatan jika dikonsumsi terlalu banyak teman-teman ya. Nah baik, setelah dipisahkan minyaknya, next selanjutnya powder atau bubuk kakao yang sudah kering sekali tanpa minyak baru bisa digiling kembali teman-teman. Untuk selanjutnya kita mendapatkan powder kakao yang lebih halus lagi dia. Nah kurang lebih nanti proses penggilingannya berjalan seperti ini. Nah nanti powder kakao itulah teman-teman yang akan kita olah untuk menjadi coklat. Namun sebelum kita olah untuk menjadi coklat, next selanjutnya yang pertama kita akan ada proses sifting atau proses ayak terlebih dahulu untuk memastikan semua powder kakaonya benar-benar halus tanpa gumpalan. Jadi perlu kita ayak terlebih dahulu teman-teman ya. Nah kurang lebih nanti untuk powder kakaonya contohnya seperti ini. Dan setelah kita mendapatkan powder kakao yang benar-benar halus tanpa gumpalan, nah next selanjutnya baru nanti akan ada proses refining atau proses untuk pencampuran bahan-bahan. Nah ini baru proses untuk pembuatan coklatnya teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan coklat di sini di mesin refining ini kita campurkan powder kakao, susu dan juga gula. Dan kita ada tambahkan sedikit minyak atau butter dari kakaonya kembali ke pencampuran bahan-bahannya. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran kenapa tadi dipisahin minyaknya terus sekarang digabungin lagi. Nah teman-teman karena akan merata. Nah pengadukannya di sini memakan waktu selama kurang lebih 2 hari. Nah cukup lama teman-teman ya. Itu dikarenakan bagian butter atau bagian minyak dan juga susu itu agak sulit tercampur kembali, sehingga kita perlu aduk terus sampai coklatnya benar-benar rata tercampur. Proses coaching ini juga sangat penting teman-teman, karena kalau nanti pengadukannya tidak rata, bahan-bahannya bisa membuat kristalan yang menyebabkan bintik-bintik putih teman-teman ya. Nah baik, setelah kita aduk di sini selama 2 hari, next selanjutnya baru akan ada proses tempering. Nah seperti yang teman-teman lihat demonstrasinya di sebelah sana. Untuk tempering kita akan awali dengan proses steam terlebih dahulu, atau untuk simpelnya kita masak pasta coklatnya dengan steam. Proses sampai dapat suhu di kisaran 40 derajat Celcius. Nah coklat yang masih panas itu nggak bisa langsung dicetak teman-teman ya, karena bisa bikin coklatnya gampang meleleh. Jadi perlu kita tempering dulu atau kita turunkan dulu suhu coklatnya untuk mengeluarkan semua udara panasnya, sehingga nanti saat dicetak, saat coklatnya beku, dia tidak akan mudah meleleh. Nah suhu yang paling bagus teman-teman sebelum coklatnya dicetak itu di kisaran 31 sampai 28 derajat Celcius. Itu suhu yang paling bagus sebelum nanti coklatnya masuk ke freezer ya.
Nah setelah kita cetak, setelah kita tempering, next selanjutnya baru akan ada proses molding atau proses cetak. Pencetakan. Nah kurang lebih proses moldingnya seperti ini. Nah untuk proses molding di sini, teman-teman kalau mau ada penambahan filling, mungkin seperti kacang almond, kacang keju, pistachio, itu bisa di proses moldingnya ini. Nah untuk penambahan flavor atau perasa, mungkin kalau teman-teman mau bikin coklat rasa jeruk, rasa kelapa, itu di proses refining tadi atau proses pencampuran bahan-bahannya teman-teman ya. Nah baik, seperti di video ini kita lagi ada proses pembuatan coklat dengan kacang almond. Jadi fillingnya ditambahkan di proses molding. Nah next selanjutnya baru nanti bisa kita cooling. Nah untuk proses pendinginannya di sini kita masukkan coklatnya ke pendingin. Dan rata-rata untuk waktu pendinginan itu makan waktu selama kurang lebih 15 sampai 30 menit tergantung ketebalan coklatnya. Namun rata-rata 15 menit pun biasanya sudah bisa beku jika sudah diturunkan tadi suhunya ya. Nah setelah kita mendapatkan coklat yang sudah beku, next selanjutnya baru nanti akan ada proses wrapping atau proses pengistirahatan coklat teman-teman. Jadi coklat yang sudah siap kita akan lepaskan dari cetakan dan kita istirahatkan di suhu ruang seharian. Tujuannya adalah untuk melihat kualitas dari coklatnya. Nah apakah coklatnya sudah bagus, apakah dia gampang meleleh ataupun tidak. Nah coklat sendiri seringkali mengalami blooming. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat nggak terdapat bintik-bintik putih pada coklat? Ada yang pernah lihat mungkin? Nggak ada Pernah ya. mungkin ya. Jadi bintik-bintik putih itu belum berarti belum tentu dia jamuran. Bisa jadi dia blooming. Blooming sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada namanya fat bloom. Fat bloom itu kondisi di mana saat pencampuran bahan-bahan bagian butter atau bagian minyak kakao itu kurang rata tercampur sehingga dia naik ke permukaan dan terjadi pengkristalan yang menyebabkan bintik meleleh. Lalu next yang kedua kita menggunakan kertas untuk double Proses proteksi. packaging, guys. Lalu yang ketiga kita menggunakan packaging karton untuk coklat, triple proteksi guys. dan Guys, menjadi lihat saja, tempat guys. untuk logo kita dan juga bagian rasa dari produk tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, sharing session apa yang Kak sampaikan dimulai dari tumbuh kembang pohon kakao sampai ke proses pengolahannya dari biji kakao hingga siap packaging sudah Kakak jelaskan. Semoga apa yang Kakak sampaikan hari ini teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika Kakak ada salah kata, mohon dimaafkan teman-teman ya. Nah baik teman-teman, untuk sekarang mohon izin. Mau melihat galeri coklat ya di Cocoland ini di belakang sini kita akan melihat galeri coklat. Oke. Penghargaan piagam sertifikat. Oke, kita ngevlog guys. Ngevlog dulu. Halo guys. Siva. Kita di Cocoland Bali. Hi. Salam coklat. Salam coklat, Cocoland Bali. Coklat. Iya, coklat. Harusnya panggilannya coklat. Adek mau coklat ya? Enak ya? Enak guys. Ini guys, coklatnya guys. Ada varian rasa matcha ya. Ada rasa kopi, ini rasa apa ini? Coconut chocolate. Ini rasa apa ini? Coconut. Oh, rasa kopi. Coconut coklat. Oh, white coconut chocolate durian iki. Saduren. Ini rasa apa ini? Kurang tahu ini. Oke, kita lihat. Ya aku ya di vlog dulu. Halo, Daryl lagi. Oke, ini coklatnya. Apa ini? Wah. Nah ini tiramisu guys. Rasa tiramisu matcha guys. Itu varian-variannya ya. Kita lihat lagi di sini ada apa ini? Chocolates from Bali. Beli 3 gratis 1 guys.
Nih produknya. Bali Original Coklat. Permisi. Yang lain bisa ya, kecuali yang ini kita bayar di tempat ya. Oh gitu. Oke. Silakan yang ala Bali-nya nggak bisa. Gimana sayang? Bayarnya di sini langsung ya. Kalau yang coklat tadi gimana Kak? Yang mana yang ini yang ala Bali? Ala Bali boleh gabungan nanti beli 3 ya. Ini guys, varian-variannya. Ini sama ya. Testernya nggak ada yang ini. Testernya di dalam, semua di dalam. Ayo silakan coklatnya 5.000. Oh, Ya, 5.000 ah. di sini. Ini apa rasa apa? Jeruk. Melon. Nih guys, coklat. Keripik singkong ada. Guys. Nih ya tempat oleh-olehnya. Ini bukan Bali, ini Banana Farm ini. Bali apa bukan ya? Wih, ini ada koleksi-koleksi ini. Kamu lagi. Ini oleh-oleh juga ya, salah satu pusat oleh-oleh juga guys. Kita naik guys. Di atas sana ada aksesoris. Kita naik guys. Di atas ini ada aksesoris ya Mbak? Iya, aksesoris. Oh, aksesoris sama souvenir. Nih guys. Wis. Aksesoris. Nah, ini hampir mirip kayak di Jogja ini guys. Kayak gini-gini. Nah, ini ada mainan-mainan kayak gini. Oke guys, kita lanjut di bawah. Ini aksesoris ya. Oh, ada kipas. Oke guys, kita turun. Ini ada rasa Thai tea, strawberry. Oh mau. Coklat bubuk yang buat minuman. Ya, Thai tea, strawberry, milk tea, durian, grape, Lagi dodol coklat. tiramisu, banana, matcha latte, cookies butter, coffee, corn, macem-macem guys. Oke guys, ini ada lukisannya juga ya. Dan ini varian-varian coklatnya guys. Ini penghargaannya guys. Penghargaan. Dari mana aja ini kunjungan industri guys. Nah ini peresmiannya guys 2022. Ini banyak sekali varian-varian coklatnya. Oke guys, sampai di sini dulu.